Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai literatur review. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian yang disusun oleh Anggi Desisilia, Dinari Dwi Hatami, dan Dina Ayuwardani. Langsung saja ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan di sini ada 5. Yang pertama compare, yang berarti persamaan. Yang kedua contrast, yang berarti perbedaan. Yang ketiga criticize, yang berarti pandangan. Yang keempat synthesize, yang berarti perbandingan. Dan yang terakhir summary, yang berarti kesimpulan. Di sini kami mengambil 3 jurnal. Jurnal yang pertama pada tahun 2019, yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Prestasi Siswa Dinas Pendidikan Kota Malang berbasis website, yang disusun oleh Karisma Ubaidah Kholilia, Herman Tole, dan Retno Indah Rohmawati. Jurnal kedua pada tahun 2019 yang berjudul Sistem Monitoring Prestasi Akademik dan Aktivitas Siswa di SMP Negeri 1 Jarai dengan metode waterfall, yang disusun oleh Sasmita. Dan jurnal ketiga pada tahun 2018 yang berjudul Sistem Informasi Monitoring Akademik dan Prestasi Siswa dengan metode waterfall, yang disusun Entin Sutina, Gustiasyah Nurul Azima, Encep Fahmi Imanuddin. Langsung saja untuk compare. Yang pertama membahas mengenai sistem informasi prestasi akademik siswa. Yang kedua, ketiga jurnal implementasi akhir berupa sistem berbasis web. Yang ketiga, ketiga jurnal memiliki permasalahan yang relatif sama. Yang keempat, ketiga jurnal menggunakan metode pengembangan sistem dengan metode waterfall. Untuk kontras, sistem loginnya pada jurnal 1 oleh pegawai dinas, admin, dan operator sekolah. Jurnal kedua hanya admin saja dan yang lainnya masih kurang jelas. Untuk jurnal ketiga, administrator, staf, kepala sekolah, dan wali murid yang diberikan sistem loginnya. Untuk metode pengumpulan data, pada jurnal 1 melalui wawancara dan observasi. Pada jurnal 2 tidak jelas. Dan pada jurnal 3 melalui observasi wawancara dan studi kasus. Nah, untuk identitas jurnal, pada jurnal pertama jelas. Untuk jurnal kedua kurang jelas, dan jurnal ketiga jelas. Untuk criticize, jurnal pertama pada poin 1 menggunakan prototyping model dengan perangkat desain menggunakan UML cukup lengkap. Poin kedua, analisis kebutuhan sistem dijelaskan dengan rinci, walaupun cakupan penelitian cukup luas, yakni Dinas Pendidikan Kota Malang. Untuk poin ketiga, alur sistem dari pengembangan sistem informasi prestasi siswa Dinas Pendidikan Kota Malang berbasis website sudah lengkap, sehingga sistem dapat dipahami dengan mudah. Pada poin keempat, user interface yang digunakan cukup friendly. Nah, untuk jurnal kedua, pada poin pertama, dengan metode waterfall menggunakan perangkat desain UML yang kurang lengkap. Hanya terdapat use case, diagram, dan kelas diagram. Poin kedua, analisis kebutuhan sistem tidak dijelaskan secara rinci sehingga sulit menemukan apa yang dibutuhkan oleh user. Poin ketiga, alur sistem dari sistem monitoring prestasi akademik dan aktivitas siswa di SMP Negeri 1 Jarai dengan metode waterfall masih perlu perbaikan, seperti adanya tambahan gambaran IRD dan activity diagram. Pada poin keempat, user interface terlihat simpel, namun di beberapa bagian pemilihan warna terlihat mencolok. Pada jurnal ketiga, poin pertama, menggunakan prototyping model dengan perangkat desain menggunakan UML yang lengkap. Pada poin kedua, analisa kebutuhan software dijelaskan secara rinci, mulai dari halaman, bench, atau administrator, wali kelas, guru, dan kepala sekolah, dan halaman fronted atau wali murid, sehingga
memudahkan kita memahami sistem yang dibuat. Pada poin ketiga, alur sistem dari sistem informasi monitoring akademik dan prestasi siswa dengan metode waterfall sudah bagus dan mudah diimplementasikan. Pada poin keempat, user interface sistem tidak ribet dan user friendly. Untuk synthesize, pada jurnal pertama, jurnal memiliki ISSN, termuat abstrak dengan jelas, implementasi program menjawab permasalahan pada jurnal. Referensi jurnal hanya menggunakan jurnal saja dan jurnal internasional. Untuk jurnal kedua, jurnal memiliki ISSN, termuat abstrak dengan jelas, implementasi program menjawab permasalahan pada jurnal, referensi jurnal menggunakan beberapa buku dan jurnal internasional. Pada jurnal ketiga, jurnal memiliki ISSN, termuat abstrak dengan jelas, implementasi program menjawab permasalahan pada jurnal. Referensi jurnal menggunakan beberapa buku dan jurnal internasional. Nah, yang terakhir, summary. Kesimpulan dari ketiga jurnal tersebut adalah setiap jurnal membahas mengenai sistem informasi akademik siswa. Monitoring kegiatan akademik masih manual sehingga data kurang akurat dan tidak bisa melakukan pengecekan secara otomatis. Ketiga jurnal menggunakan prototipe desain UML dengan metode waterfall. Ketiga jurnal membuat instansi pendidikan mengintegrasi data-data akademik sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi yang ada. Ketiga sistem pada jurnal berbasis web. Demikianlah presentasi yang telah kami paparkan. Lebih dan kurangnya kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.